Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar materi di kelas 6 SD, tema 1, subtema 1, khususnya pembelajaran 5, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Dan tentunya bersama saya Agus Heriana Sari Tambunan. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 3.1, mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kita mulai langsung di pembelajaran 5 ya, karena ini sambungan dari video sebelumnya. Nah, yaitu tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di negara Indonesia. Dataran rendah di Indonesia dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet, dan lain sebagainya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Hutan di Indonesia menghasilkan hutan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel, dan ada getah juga yang dihasilkan dari pohon karet. Perairan di Indonesia dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Sedangkan pantai-pantainya itu dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam seperti hasil tambang. Hasil tambangnya yaitu seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua, negara Malaysia. Kondisi geografis Malaysia sebagiannya adalah hutan yang luas. Nah, hasil hutan tersebut seperti kayu itu menjadi komoditas ekspor di Malaysia. Yang kedua, sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di wilayah Perak. Yang ketiga, Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal inilah yang membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Yang ketiga, negara Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Nah, usaha pertanian di Singapura dilakukan secara hidroponik. Apa misi hidroponik itu? Hidroponik adalah metode menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Karena kondisi geografis di Singapura itu sangat tidak banyak untuk tempat menanam, untuk tempat pertanian. Selain itu, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan untuk peternakan unggas. Nah, ini adalah contoh tanaman hidroponik ya anak-anak Miss. Ini hanya sebagai selingan agar kalian bisa mengetahui bagaimana sih bentuk tanaman hidroponik itu. Jadi ada yang menggunakan pipa dan ada yang menggunakan botol bekas. Lalu yang keempat, negara Thailand. Kegiatan pertanian di Thailand banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan negara Thailand ini dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Nah, kalau Malaysia tadi karet, kalau Thailand sekarang padi. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Lokasi yang dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan adalah Sungai Mekong. Ya, Sungai Mekong ini sungai terbesarnya ya, dan Sungai Chao Phraya, lalu ada Selat Malaka dan Teluk Siam. Yang kelima, negara Filipina.
Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Jadi di Filipina ini yang terbesar adalah karet, kelapa, dan kayu. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Yang keenam, negara Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Lalu yang ketujuh ada negara Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Yang kedelapan ada negara Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar itu menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti Sungai Sitang menghasilkan tembakau, daerah Platosan itu menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tanah Serim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Yang kesembilan ada negara Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Kalau ada pertanyaan, kota apa yang menjadi pusat industri utama di Vietnam? Jawabannya Ho Chi Minh. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Lalu yang ke-10 ada negara Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Baik anak-anak Miss, itu tadi adalah materi IPS pembelajaran 5 tema 1 subtema 1. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Semoga materi yang Miss berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.